Selamat datang di kawasan zona integritas Pengadilan Negeri Simalungun kelas 1B, menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembangunan zona integritas Pengadilan Negeri Simalungun kelas 1B merupakan bagian dari reformasi birokrasi Mahkamah Agung sesuai Cetak Biru 2010-2035. Dalam rangka mewujudkan visi misi Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Simalungun kelas 1B berkomitmen siap membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan moto beraksi, bersih, elegan, ramah, amanah, kreatif, solutif, dan inovatif. Salam integritas. Kami, Pengadilan Negeri Simalungun kelas 1B, bertekad untuk senantiasa memberikan pelayanan prima bagi masyarakat sebagai wujud sumbangsih kami bagi negara dan juga berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan zona integritas di Pengadilan Negeri Simalungun. Untuk itu, kami telah melakukan penguatan di 6 area perubahan, yaitu Area 1, Manajemen Perubahan, yang dilakukan dengan cara mengubah sistem, pola pikir, dan budaya kerja menjadi lebih baik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Area 2, Penataan Tata Laksana, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja. Area 3, Penataan Sistem Manajemen SDM, yang bertujuan meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Pengadilan Negeri Simalungun yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Area 4, penguatan akuntabilitas kinerja yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi Pengadilan Negeri Simalungun. Area 5, penguatan pengawasan yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan area 6, penguatan kualitas pelayanan publik yang bertujuan memberikan pelayanan yang mudah, pasti, akurat. Pada area 1, Manajemen Perubahan, Pengadilan Negeri Simalungun telah membentuk tim kerja pembangunan zona integritas yang dipilih melalui prosedur dan mekanisme yang jelas. Pembangunan zona integritas dituangkan dalam dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas yang memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan zona integritas. Setelah disosialisasikan melalui acara pencanangan zona integritas yang disaksikan oleh unsur Forkompimda Kabupaten Simalungun dan telah dilakukan public campaign melalui media cetak, media online, website, media sosial, dan banner. Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas dilakukan secara berkala, baik oleh masing-masing area maupun secara keseluruhan. Dalam upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja, Ketua Pengadilan berperan sebagai role model dan telah menetapkan agen perubahan. Pembangunan budaya kerja dan pola pikir dilakukan melalui kegiatan aksi atau apel kinerja Pengadilan Negeri Simalungun yang bertujuan untuk memantau kinerja harian hakim, kepaniteraan, dan kesetariatan Pengadilan Negeri Simalungun, serta telah dilakukan penyekatan antara area publik dan area kerja untuk membatasi interaksi antara pengguna layanan dan pemberi layanan. Selain itu juga dilaksanakan berbagai kegiatan seperti apel pagi dan apel sore, rapat koordinasi aparat penegak hukum sewilayah Kabupaten Simalungun, pelatihan service excellence, pembinaan seperti ibadah keagamaan, serta olahraga. Seluruh aparatur Pengadilan Negeri Simalungun telah terlibat dalam pembangunan zona integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan fakta integritas, komitmen bersama,
dan penetapan pemberlakuan berbagai inovasi yang merupakan usulan dan atau hasil karya aparatur Pengadilan Negeri Simalungun. Pada area 2, penataan tata laksana, Pengadilan Negeri Simalungun telah menetapkan dan menerapkan SOP yang dievaluasi secara berkala sehingga bersifat dinamis sesuai perkembangan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan SOP tersebut didukung oleh penerapan e-Office berupa berbagai aplikasi yang diberlakukan secara nasional, baik oleh Mahkamah Agung maupun kementerian lembaga lain seperti Kementerian Keuangan dan Bappenas sebagaimana berikut. Di bidang kepanitraan terdapat aplikasi SIPP, MIS, IKOD, PTSP Plus, pelaporan online, Lentera, Terkusi, serta Eratrang. Dan di bidang kesekretariatan terdapat aplikasi Komdanas, Sikep, Siwas, Sipermari, Simari, ELLK, Sisuper, Simponi, Span Sakti, Simak BMN, GPP, SAS, Emanet, dan lain-lain. Selain itu, terdapat aplikasi e-penahanan dari Pengadilan Tinggi Medan dan beberapa aplikasi yang merupakan inovasi Pengadilan Negeri Simalungun, yaitu Paknas Online, Brody, e-Waskin, E3P, e-Checklist PTSP, dan Pangsit. Keterbukaan informasi publik telah diatur oleh Mahkamah Agung melalui SK KMA nomor 144 tahun 2007, bahkan sebelum terbitnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2018 yang kemudian diimplementasikan di Mahkamah Agung melalui SK KMA nomor 1/144 tahun 2011. Kebijakan tersebut diterapkan pada Pengadilan Negeri Simalungun dengan menerbitkan SK PPID serta menyediakan meja informasi dan buku daftar biaya layanan peradilan, brosur, layar informasi, dan website Pengadilan Negeri Simalungun yang memuat berbagai informasi, termasuk diantaranya transparansi pelaporan dan berita kegiatan yang selalu diupdate. Pada area 3, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, Pengadilan Negeri Simalungun telah menyusun kebutuhan pegawai dengan mengacu kepada peta jabatan serta hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja. Dalam upaya mengembangkan karir pegawai, telah dilakukan mutasi internal melalui mekanisme baper jakat dengan memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan. Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan dengan menyusun analisa kebutuhan diklat dan mengusulkan keikutsertaan pegawai dalam berbagai kegiatan diklat sehingga memperkecil kesenjangan antara kompetensi pegawai dengan standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan. Penetapan kinerja individu yang selaras dengan SKP atau sasaran kinerja pegawai masing-masing telah dilakukan setiap awal tahun dan pengukuran dilakukan setiap bulan melalui penilaian capaian kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment. Implementasi dan penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku hakim dan ASN atau aparatur sipil negara telah dilakukan di Pengadilan Negeri Simalungun melalui sosialisasi dan penjatuhan hukuman. Penguatan manajemen sumber daya manusia juga didukung oleh implementasi sistem informasi kepegawaian berupa aplikasi Sikep yang telah dimutakhirkan secara berkala. Pada area 4, penguatan akuntabilitas, pimpinan pada Pengadilan Negeri Simalungun terlibat secara langsung dalam penyusunan rencana strategis, rencana anggaran, dan penetapan kinerja. Pimpinan juga melakukan pemantauan kinerja secara berkala melalui rapat pleno bulanan, aplikasi Emonet, dan MIS. Pengelolaan akuntabilitas kinerja sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya dokumen Sakip yang terdiri dari Renstra, Rencana Aksi atau Renja, RKT, PKT, IKU, dan LKJIP. Dokumen tersebut selalu direview dan diperbaharui setiap tahunnya, serta disusun dan disampaikan ke Pengadilan Tinggi Medan dengan tepat waktu. Hasil evaluasi Pengadilan Tinggi Medan terhadap Sakip Pengadilan Negeri Simalungun adalah B selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2018. Dokumen Sakip Pengadilan Negeri Simalungun disusun oleh pegawai yang telah mengikuti pelatihan penyusunan Renstra, penyusunan Sakip, dan memiliki sertifikat pelatihan kepemimpinan pengawas. Pada area 5, penguatan pengawasan Pengadilan Negeri Simalungun telah melakukan pengendalian gratifikasi dengan menetapkan SK Tim Pengendalian Gratifikasi, SK Pedoman Pengendalian Gratifikasi, serta melakukan public campaign melalui pemutaran audio anti gratifikasi, website, dan banner.
Ditambah lagi dengan menyediakan ruang tamu terbuka, CCTV, dan lemari barang gratifikasi. Penerapan SPIP dilakukan dengan penetapan SK Tim SPIP, SK Pedoman SPIP, SK Penunjukan Hakim Pengawas Bidang yang bertugas melakukan pengawasan setiap bulannya. Selain itu, Pengadilan Negeri Simalungun juga mendapatkan pengawasan dari Hakim Tinggi Pengawas dan Bawas Mahkamah Agung. Telah dilakukan juga penilaian resiko oleh tim manajemen resiko yang dituangkan dalam dokumen manajemen resiko. Tindakan pengendalian telah dilakukan diantaranya dengan membuat pagar pembatas area publik dan area kerja, simulasi tanggap darurat, petunjuk jalur evakuasi, serta sarana protokol kesehatan COVID-19. Pengadilan Negeri Simalungun telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat dengan menetapkan SK petugas pengaduan, menyediakan meja pengaduan, dan menginformasikan sarana pengaduan melalui banner serta link aplikasi Siwas pada website. Aplikasi Siwas juga menjadi sarana untuk implementasi whistleblowing system yang telah diterapkan pada Pengadilan Negeri Simalungun. Penanganan benturan kepentingan sudah diidentifikasi dan diterapkan melalui SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan, SK Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, serta penandatanganan surat pernyataan bebas benturan kepentingan oleh seluruh aparatur Pengadilan Negeri Simalungun. Seluruh kebijakan tersebut telah diinternalisasi melalui sosialisasi dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Selain itu, seluruh hakim dan ASN telah menyampaikan laporan LHKPN dan LHKSN secara tepat waktu. Pada area 6, peningkatan kualitas pelayanan publik, Pengadilan Negeri Simalungun telah menetapkan dan menerapkan standar pelayanan peradilan sesuai SK KMA nomor 026 tahun 2012 serta berpedoman pada Peraturan Menpan RB nomor 15 tahun 2014. Standar pelayanan tersebut telah dimaklumatkan dan dilakukan digitalisasi melalui sebuah inovasi yang diberi nama Prodi atau brosur digital. Dalam upaya peningkatan pelayanan prima telah diselenggarakan sistem pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Penyelenggaraan PTSP dilakukan di lobi utama Pengadilan Negeri Simalungun yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas diantaranya kursi tunggu prioritas, terminal charger, air minum, dan layar informasi. Petugas PTSP telah dibekali dengan pelatihan service excellent dan terdapat sistem reward dan punishment bagi petugas serta kompensasi pelayanan bagi penerima layanan. Terdapat beberapa inovasi pelayanan diantaranya Paknas Online, Brodi, Duta Ekot, Pangsit, buku menu pelayanan dalam huruf Braille, website dengan prinsip aksesibilitas dan penyediaan alat bantu mobilitas. Hasil dari upaya peningkatan pelayanan tersebut tercermin pada survei penilaian kepuasan terhadap pelayanan yang dilakukan dengan aplikasi e-survey setidaknya 2 kali dalam setahun. Nilai indeks kepuasan masyarakat dan indeks persepsi anti korupsi dapat dilihat secara terbuka pada ruang PTSP, website, dan media sosial Pengadilan Negeri Simalungun. Pelayanan Pengadilan Negeri Simalungun sangat memuaskan, di mana dengan adanya Brodi atau brosur digital Pengadilan Negeri Simalungun, saya bisa mendapat informasi mengenai persyaratan dan prosedur pengajuan layanan tanpa harus ke kantor Pengadilan Negeri Simalungun. Saya bisa menghemat waktu dan biaya, serta sangat bermanfaat untuk mengurangi mobilitas selama pandemi COVID-19. Pengadilan Negeri Simalungun, mantap! Kami para jaksa disediakan ruang tunggu yang memadai yang terpisah dari area back office aparatur Pengadilan Negeri Simalungun. Dengan adanya penyekatan antara area pengguna layanan dan area kerja aparatur pengadilan, ini sangat membantu kami untuk saling menjaga integritas. Apabila tiba giliran kami untuk bersidang, kami akan dipanggil melalui aplikasi panggilan sidang, sehingga tidak membuat kami berkumpul di area tunggu ruang sidang. Pengadilan Negeri Simalungun, sukses selalu! Selamat pagi! Pagi, luar biasa!